فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدين عليكم وآتنا وآدكم وآد المسلمين حسوسكم بإشهاد وغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى أرواح أولياء وصلحاء البلدة ومن عمل هذا المسجد وعابد الله في سابقا ولاحقا ولا تغشاهم بالرحمة المغفرة اسم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير دفعة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masih dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kullukum dhallun illa man hadaitu. Semua Anda, sekalian Anda semuanya adalah tersesat, dalam arti tidak kenal dengan ajaran syariat sebelum diutusnya para rasul. Nggak kenal halal haram, nggak kenal. Nggak kenal mana yang diridhoi Allah dan dimurkai Allah. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayat, aku beri taufik, aku beri petunjuk untuk menjadi orang beriman. Fastahduni, mintalah kamu petunjuk kepadaku, kata Allah. Ahdikum, maka aku Allah akan berikan petunjuk kepada kalian semuanya. Masya Allah. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih.
pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua, pengaruh makanan yang haram, membuat manusia itu lupa terhadap fitrahnya, lupa terhadap Tuhannya. Padahal bayi dalam keadaan mengenal kepada Tuhan. Karena itu Allah menyatakan kamu ini semuanya dalam keadaan gak kenal tentang syariat dulunya. Kalau bayi tadi itu tidak tersentuh dengan yang haram, kalau bayi itu tidak tersentuh dengan lingkungan yang merusak, kalau bayi itu tidak tersentuh dengan pengaruh orang tua yang mengajarkan untuk lalai terhadap Tuhan, nggak ada yang tidak beribadah kepada selain, nggak ada yang beribadah kepada selain Allah, saudara. Nggak mungkin meyakini patung Tuhan atau manusia Tuhan atau api Tuhan atau matahari Tuhan, nggak mungkin. Karena pengaruh manusia ya, utamanya ayah dan ibu yang pengaruhi. Sehingga anak yang seharusnya dia menjadi beriman berubah menjadi beragama tidak Islam, menyembah kepada selain Allah. Karena itu fa'abawahu, bapak dan ibunya yang mempengaruhi, yuhawwidanihi, mendidik dia dengan pendidikan Yahudi, akhirnya menjadi Yahud anaknya. Atau mendidik dengan pendidikan Nasara, menjadi Nasrani anaknya. Atau mendidik dengan pendidikan Majusi, akhirnya menjadi Majusi anaknya. Pengaruh aja. Kita juga begitu, lahir dari rahim orang yang beriman, daripada orang yang beriman, tapi lingkungan kadang-kadang mempengaruhi, saudara. Teman mempengaruhi, saudara. Sehingga kadang-kadang orang Islam sendiri nggak tahu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Sebutkan: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Itu banyak terjadi. Karena itu kullukum dol, kamu ini udah nggak ngerti tentang syariat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayat. Aku utus Rasul, dari Rasul tadi itu turun temurunnya juga ada Rasul-Rasul seperti Bani Israel. Tapi setelah Nabi Muhammad nggak ada Rasul lagi kecuali pemalsu, kecuali Rasul palsu. Tapi Allah teruskan dengan ulama-ulama yang saleh. Fastahduni, karena itu mintalah hidayat kepada aku, ahdikum, aku Allah niscaya memberikan hidayat, petunjuk kepada kamu. Dan itu yang paling penting, saudara. Wajib kita minta setiap harinya minimal 17 kali memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk, diberi hidayat. Petunjuk apa? Bukan petunjuk rambu. Petunjuk apa? Bukan petunjuk pemilu. Petunjuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk kepada Allah untuk mengikuti jalan yang lurus, bukan jalan tol. Jalan yang lurus maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Jalannya orang yang kaya, bisnismen. Jalannya orang yang karir politiknya tinggi, politikus. Siapa jalannya? Siapa mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat itu jalannya siapa? Jalannya faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa orang yang takwa kepada Allah dan Rasul, merekalah orang yang bersama nanti, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Para nabi, para rasul, siddiqin, orang yang mati syahid, dan solehin. Jalannya mereka, jalannya orang soleh, jalannya para aulia, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang memperjuangkan
agama, bukan jalurnya orang ahli ekonomi, ahli politik, ketua partai, ketua, bukan. Jalannya mereka, saudara. Beri petunjuk untuk bisa mengikuti jalannya mereka ya Allah. Yang jelas mereka itu adalah khairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Allah murkai. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang Allah murkai yaitu yang menentang kebenaran. Contohnya orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sesat yaitu yang keliru bersikap saking cintanya sampai menuhankan Nabi Isa. Saking cintanya, saking menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bukan jalurnya mereka, jalurnya orang Islam, jalurnya orang yang bertauhid, bukan jalurnya orang Yahudi atau jalurnya orang Nasrani. Jelas enggak? Jelas enggak? Jalurnya mereka yang kita minta setiap dalam sholat wajib. Enggak sah sholat kalau enggak minta itu, saudara. Karena itu minta hidayat setiap saatnya, jangan mau dipisahkan dengan Islam. Ini urusan politik, ini bukan urusan Islam. Kita kencing dan berak diatur sama Islam, kita masuk WC diatur sama Islam, kita ada di pasar diatur sama Islam, kita ada di jalan diatur sama Islam, kita kepada orang tua, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada suami diatur oleh Islam. Kami tidak akan misahkan Islam dalam seluruh kehidupan kami sampai kami wafat. Begitu orang. Jangan nanti urusan politik lain, urusan Islam lain. Nggak bisa. Islam kita bawa kemana-mana sampai di akhir umur. Benar apa enggak? Wala tamutunna illa wa antum. Bedakan antara politik dengan Islam. Nggak bisa. Semuanya, politika, pekerjaankah, semuanya sampai kita buang hajat dan makan, kita harus persiskan dengan ajaran Islam. Benar atau tidak? Kalau tidak, Anda bisa kehilangan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mau dikacu dengan omong-omongan yang tidak berdasar, yang tidak kenal dengan syariat. Kullukum dhal, kamu semuanya enggak kenal kebenaran. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayat. Fastahduni, minta setiap saatnya, ya Allah, selalulah kami beri petunjuk. Ahdikum, aku Allah akan berikan petunjuk kepada kamu. Tapi ada beberapa ayat dalam Al-Quran menerangkan kalimat dhal. Kalau bahasa Indonesia sesat tadi itu, bahkan para anbiya, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Wa ana minadh dhalimin, wa ana minadh dhalimin, kata Nabi Musa, wa ana minadh dhalimin. Dhalimin dan bolnya para nabi itu sesatnya bukan karena sesat dari petunjuk Allah, bukan. Kenapa? Karena dia tadi itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, atau dia tadi itu belum mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Saudara, saya mau tanya, ada orang bekerja, kemudian dia tadi itu keuntungannya cuma misalnya 100.000, 200.000. Seandainya dia tadi itu melakukan sesuatu yang di luar itu bisa keuntungannya 20 juta. Ini gambarannya rugi apa enggak? Rugi, tapi tidak rugi. Untung tapi yang rugi, saudara. Atau saya belum mendapatkan keuntungan sekian, saya harus berusaha. Ini orang masih belum beruntung. Belum beruntung itu dalam bahasa Arab juga kadang-kadang disebut dhal. Karena itu bahasa Indonesia sesat. Bahasa Indonesia sesat itu
jangan diartikan sesat karena keluar daripada kebenaran, tapi sesat di sini kadang-kadang kurang beruntung. Di sini Allah menyatakan wa wajadaka dhallan, kamu wahai Muhammad, Allah mendapatkan kamu dalam keadaan kurang beruntung, fahada, maka Allah memberikan petunjuk untuk kamu menjadi beruntung. Begitu loh. Sehingga Nabi Muhammad menjadi pilihan Allah yang terbaik, sehingga paling mulia, sehingga menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Gitu. Nah, karena itu kalau ngartikan mas bahasa Arab, jangan letterlek bahasa Indonesia. Bahasa Arab ya dengan diartikan bahasa Arab. Karena itu Allah membahasakan Al-Quran itu kitab suci Qur'anan Arabiyyah, Quran yang berbahasa Arab. Berarti ngartikan harus sesuai dengan cara-cara ilmu bahasa Arab. Diterjemah, disebutkan sesat, berarti Nabi itu ada sesat. Kamu itu mengartikan bukan dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Indonesia, mas. Disinilah kesalahan banyak beberapa orang memahami Al-Quran dengan bukan bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya teruskan. Jadi hidayat itu penting. Hidayat itu tidak bisa diukur dengan ilmu. Tidak bisa diukur dengan ilmu. Kadang-kadang ilmunya luar biasa tapi nggak dapat petunjuk dari Allah. Ilmunya luar biasa tapi nggak dapat petunjuk. Ada orang ahli luar biasa, profesor. Cuma kadang-kadang ini tak kasih gambaran, teman. Ada sapi buang kotoran, kotorannya ditaruh ada di sini, berkah. Berkahnya sapi. Otak di mana, saudara? Otak di mana? Kadang-kadang luar biasa, ilmunya luar biasa, yang disembah patung khusyuk lagi. Dikasih makanan, menentak patungnya. Otaknya di mana, saudara? Kalau orang tidak dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, segede setinggi apapun ilmunya, tetap berlaku seperti orang gila, saudara. Tetap berlaku seperti orang gila. Karena itu minta beri petunjuk kami ya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalurnya orang yang benar, para nabi, para rasul, orang soleh, para aulia, begitu. Tapi sekarang mulai ada pergeseran. Ini yang bahaya. Kita kadang-kadang lebih senang kalau dikatakan berkata Profesor James, Dr. Brian, Dokter, waduh. Kita lebih tertarik begitu. Padahal yang kita minta kepada Allah, beri kami petunjuk jalur yang lurus, jalurnya orang yang saleh, jalurnya para aulia, jalurnya para nabi, jalurnya para rasul. Itu yang kita minta. Nggak usah ikut teori-teori yang begitu. Teori-teori yang begitu diukur dengan petunjuknya para nabi dan para rasul, biar nggak sesat. Ya, biar nggak sesat. Kesesatan itu kalau sudah keluar daripada jalurnya para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Insyaallah. Yang berikutnya, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuh. Wahai hambaku, semuanya kamu itu lapar kecuali yang aku beri makan. Semuanya kamu tadi itu adalah lapar kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, minta makan kepada aku. Ut'imkum, maka aku Allah akan memberikan kamu makan. Masya Allah.
Kamu itu adalah orang yang nggak bisa makan. Coba kita bayi dikasih rawon gimana? Dikasih soto gimana? Nggak mampu. Kamu nggak bisa makan. Kecuali yang aku beri makan. Allah sediakan makanan khusus untuk bayi. Allah sediakan makanan khusus untuk bayi. ASI, air susu ibu. Subhanallah. Yang persis yang bisa sesuai dengan lambung daripada si bayi. Tapi dengan tambahnya umur, keluar gigi, mulai bayi nggak cukup dengan ASI. Dikasih bubur, dikasih pisang. Lama-lama mlebu kabeh. Kecuali besi yang nggak bisa masuk. Cuma nanti merotol lagi giginya ini. Akhirnya beberapa makanan tidak bisa masuk lagi. Wah, kolesterol tinggi. Gorengan jadi kukusan. Waduh, ini darah tinggi. Satenya dibatasi. Gulinya dibatasi. Waduh, ini kencing manis. Gulanya dibatasi. Nasinya diukur. Lama-lama jadi bubur. Kamu itu orang yang gak bisa makan sebetulnya, kecuali yang aku beri makan. Dan Allah sediakan itu semuanya. Fastab'imuni, minta makan sama aku. Ut'imkum, aku kasih makan kepada kamu. Lo ukuran orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia kalau sarapannya dikasih lontong gak wareg. Ada makanan khusus, nasi, enggak. Dikasih roti malam hari durung mangan kan. Bilangnya belum makan saya. Padahal harus mlebu yang wetengi. Kamu itu adalah perlu makan, minta makan sama aku. Aku akan sediakan makan bagi kamu. Artinya rizki udah dijamin Tuhan, saudara. Jangan kamu bingung. Minta yang memberi rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali udah dijamin rizkinya oleh Allah. Kok kamu manusia, Anda bisa bayangkan ikan yang di lautan lebih banyak jumlahnya daripada kamu, makan dapat rizki mereka. Memangnya ada yang bagi-bagi makanan untuk mereka? Burung-burung yang mungkin lebih banyak daripada kamu makan. Binatang-binatang itu semuanya melata, bahkan cacingnya yang bertanya, "Warrizq maksum hatta al-hinash." Cacing pun Allah berikan makan. Apalagi kamu, Allah kasih akal. Jangan bingung dengan makanan. Semenjak masih ada umur di kamu, berarti rizkinya kamu juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Anda kalau nggak makan sehari kuat nggak? Anda nggak makan sehari kuat nggak? Kuat masih. Nggak minum sehari kuat masih. Coba nggak nafas 10 menit aja, nggak ada yang kuat, saudara. Berarti kita membutuhkan nafas lebih daripada makan. Nafas kita tawakal. Ya kalau saya hidup ya berarti bisa bernafas dong. Kalau sudah nggak bernafas ya mati. Sama. Rizki juga begitu. Kalau semenjak kamu hidup rizkinya berarti udah dijamin sama Allah Ta'ala. Kalau udah habis rizkinya kamu mati kamu. Karena itu dikatakan lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak ada satu jiwa yang mati kecuali udah sempurna rizkinya. Kadang-kadang bertahun-tahun dia koma, saudara. Ditetesi air zam-zam 2 tetes mati. Oh, rizkinya tinggal 2 tetes, saudara. Karena itu jangan bingung rizki. Terus apa yang harus kita lakukan? Kewajiban Tuhan kamu. Sholatnya, dzikirnya, baca Qur'annya, akhlaknya diperbaiki. Itu yang paling penting. Kerja seadah-adanya, sholatnya
yang betul-betul hebat adanya. Begitu loh. Kalau kita kan enggak, sholatnya seada-adanya, kerjanya hebat, saudara. Jadinya kebalik. Kebalik jadinya. Karena itu Nabi itu kadang-kadang mengajarkan kita ya, untuk supaya kita bercermin sama binatang. Kenapa? Binatang itu nggak punya akal tapi punya hati, punya naluri, percaya dengan Tuhannya. Kita ini kadang-kadang punya akal masih meragukan Tuhan. Model nggak? Tuh lihat burung, tuh lihat ayam, percaya dengan Tuhannya, saudara. Akhirnya taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung dan ayam tadi itu pagi dalam keadaan lapar, kosong isi telenya, sore udah penuh, saudara. Malam hari nggak pernah pikir kerja. Burung nggak ada keliling kecuali dares. Dia di rumah sekarang. Kenapa? Udah penuh. Nyimpen untuk besok nggak pernah burung. Pernah burung ada lemari rekening? Nggak ada. Kenapa? Dia yakin kalau besok saya masih hidup berarti rezekinya masih dijamin oleh Tuhanku. Allahu Akbar. Karena itu Nabi menyatakan lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yazruqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kamu itu pasrah kepada kamu dengan sebenar-benarnya, rizkinya kamu akan dimudahkan oleh Allah seperti burung, seperti ayam. Pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari kenyang, saudara. Anaknya 8 gak pernah bingung. Kita anaknya 2 bingungnya setengah mati. Kenapa? Yang dicari kita bukan kebutuhan, tapi kekayaan. Beda enggak? Kalau yang dicari kebutuhan, saudara, nasi 1 bungkus 4.000 cukup. Tapi kita kan enggak, ingin mobil, ingin sepeda motor, kredit. Mari ngono, dicolong sepeda motornya, bayar kredit, enggak punya sepeda motor. Ayo, salah dewe. Karena itu kita pasrahkan hidupnya kita kepada Tuhan kita, jalani hidup dengan sebaik mungkin, melaksanakan perintah Allah. Enteng-enteng. Disinilah Nabi SAW menyatakan aktsaru ahli jannah afidatuhum ka afidatit thair. Kebanyakan yang masuk surga itu hatinya penghuni surga seperti hati burung. Artinya tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini kalau ambil manuk, kalau ambil bintik, saudara. Anda manusia yang berakal. Kamu semuanya adalah perlu makan. Minta makan sama aku tak kasih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezekinya kamu, dan apa yang dijanjikan Allah udah dicatat di langit. Karena itu sebagian mereka menyatakan bagaimana kamu terhadap rezeki ini? Supaya rezeki lancar bagaimana? Ketuk langit. Artinya lewat ibadah dan doa dan qiyamul lail. Rezekinya kamu lancar. Kenapa? Rezekinya kamu tempatnya di langit bukan di bumi. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezekinya kamu. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT ada di langit. Enggak sholat, enggak qiyamul lail, cari terus ada di bumi. Belum tentu rezekinya kamu, saudara. Rezeki kamu itu bukan yang ada di kantong kamu. Rezeki kamu itu bukan yang ada di kotak kamu, rekening kamu. Rezeki kamu itu yang ada masuk ke perut kamu. Masya Allah, di kulkas banyak, mati. Rezekinya siapa? Rezekinya siapa? Rezekinya orang. Wah, duitnya sekian juta, sekian miliar, mati. Rezekinya siapa? Rezekinya orang. Rumahnya bagus, kalau mati rezekinya siapa? Rezekinya orang. Rezeki kamu
yang itu milik kamu, yang pasti haknya kamu, yang kamu makan udah masuk ke perut jadi daging, darah dan daging. Sing dek cangkem durung tentu. Mati duluan ya ditakno rezeki semut. Paham ya? Pakaian kamu sampai memet, sampai rusak. Kalau masih bagus, belum tentu itu pakaian kamu dicopot dipakai orang lain. Yang jelas sedekah kamu itu adalah haknya kamu. Kenapa? Karena itu semuanya diterima di sisi Allah dan akan diberikan pahalanya kepada kamu. Mudah-mudahan sadar kita semuanya. Amin. Karena itu minta setiap saatnya, ya Allah lancarkan rizkiku yang manfaat dunia sampai akhirat. Ya Allah berilah hidayat aku supaya tidak sesat mengikuti jalan para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing ke jalan yang Allah benar. Yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jalan yang benar yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.